Against the Gods bab 2086, Cahaya Ilahi. Bagus sekali. Meng Changji melambaikan tangannya, dan sebuah prasasti batu giok dengan panjang dan lebar sekitar 9 meter turun dari langit, mendarat di depan Yun Ce dan menjadi pusat perhatian semua orang. Bagi Meng Changji dan yang lainnya, menunjukkan kembali poin ketuhanan di depan umum adalah cara paling langsung dan intuitif untuk menunjukkan kepada semua orang perbedaan, hierarki, antara poin ketuhanan Meng Jianxi dan Meng Jianyuan. Itulah yang mereka inginkan. Yun Ce memandangi prasasti batu giok itu. Warnanya kusam, berbentuk persegi, dan ciri yang paling menonjol adalah 10 tanda bintang yang tersusun tidak beraturan di permukaannya. Susunan 10 tanda ini berhubungan dengan 10 poin ketuhanan di dalam pembuluh darah dalam seseorang. Letakkan tanganmu di atasnya, dan luasnya poin ketuhananmu akan terungkap, kata Meng Changji. 1 abad telah berlalu, Jianyuan. Orang tua ini berharap, lebih dari siapapun, untuk melihat keajaiban Jianxi muncul kembali dalam dirimu. Mungkin itu akan terjadi. Kata-kata ini, yang diucapkan oleh orang lain, mungkin mengandung nada ketulusan. Namun datang dari Meng Changji, kakek dari pihak ibu dari anak dewa penenun mimpi saat ini, mereka syarat dengan sarkasme. Baiklah, Meng Kongchan mengangguk sedikit. Sebagian besar dari mereka yang hadir belum menyaksikan kecemerlangan bintang-bintang yang diterangi oleh poin ketuhanan. Jianxi, pergilah dulu. Ya, ayah dewa. Meskipun masalah poin ketuhanan merupakan sumber penghinaan yang ekstrim baginya, Meng Jianxi tampaknya mengalami perubahan total dalam sikapnya. Dia berjalan menuju prasasti bintang giok, dan kebanggaan anak dewa secara bertahap kembali ke wajahnya dengan setiap langkah. Ya, tidak peduli apa, dengan tingkat poin ketuhanan tertentu, saya adalah anak dewa penenun mimpi yang tak terbantahkan di mata dunia. Tidak ada hal lain yang penting. Perkenanan dari ayah dewa, perlindungan dari pedang abadi, bakat dalam jalur mendalam. Tak satu pun dari semua ini yang dapat menghapus perbedaan dalam poin ketuhanan untuk anak dewa dari kerajaan dewa. Berdiri di depan prasasti bintang giok, Meng Jianxi berdiri tegak seperti tongkat, wajahnya yang tegas tampak memancarkan cahaya ilahi. Dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya merentang, dan meletakkannya dengan tenang di atas prasasti. Zeng! Prasasti giok kusam itu tiba-tiba menyala. Bintang pertama menyala, diikuti bintang kedua, ketiga, keempat. Hingga ketujuh, pada saat itu kecepatan iluminasi melambat. Cahaya bintang terus menyebar, secara bertahap menerangi bintang ke-8. Lambatnya laju menjadi lebih jelas, namun tidak pernah berhenti. Di bawah tatapan semua orang yang tak tergoyahkan, dia perlahan menyentuh bintang ke-9. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menahan napas. Poin ketuhanan merupakan hal yang sangat penting bagi kerajaan dewa, dengan makna yang hampir sakral. Seperti yang disarankan oleh istilah, ketuhanan, itu adalah kualifikasi untuk menjadi dewa sejati. Cahaya bintang berkedip-kedip di dasar bintang ke-9, lalu, sedikit demi sedikit, ia bergerak dengan kuat ke atas. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. 10 napas. Zeng. Akhirnya, di bawah tatapan hormat para anggota penenun mimpi, bintang ke-9 menyala sepenuhnya. Cahaya bintang menghentikan penyebarannya. 9 bintang giok yang menyala terukir dalam di mata semua orang, menampilkan 9 titik poin ketuhanan yang luar biasa dan tak tertandingi dari anak dewa penenun mimpi Meng Jianxi. Hehehe, Meng Xuanji terkekeh. Saya ingat bahwa selama 10.000 tahun, kerajaan ilahi penenun mimpi kami tidak memiliki satu pun pewaris mandat ilahi, dan saya tidak tahu berapa banyak ejekan yang kami terima dari kerajaan dewa lainnya. Kemudian Jianyuan lahir, tetapi segera mengalami kemalangan, menyebabkan banyak kesakitan dan kesedihan. Untungnya, kami memiliki Jianxi. Sekarang, melihat 9 bintang ini lagi, saya sangat bersyukur bahwa kerajaan ilahi penenun mimpi kami memiliki Jianxi. Serangkaian persetujuan dan seruan segera muncul. Meng Jianxi menarik tangannya dari prasasti bintang giok dan berbicara dengan acuh tak acuh, poin ketuhanan saya, seperti hidup saya, dianugerahkan oleh ayah dewa dan juga untuk kerajaan ilahi penenun mimpi. Hahaha, kata yang bagus. Meng Changji tertawa setuju, rasa frustrasi dan kebencian sebelumnya menghilang. Meng Kongchan berbicara langsung, Yuaner, giliranmu. Kata-kata Kaisar Dewa langsung membungkam paduan suara pujian. Yun Ce melangkah maju, melewati Meng Jianxi, dan berdiri di depan prasasti bintang giok. Meng Jianxi melirik ke samping, wajahnya tanpa rasa khawatir. Membangkitkan poin ketuhanan setelah lahir. Sebuah lelucon. Jika kebangkitan poin ketuhanan pasca kelahiran begitu mudah, 6 kerajaan dewa tidak akan kehabisan tenaga mencari satu pun pewaris amanat ilahi di setiap zaman. Yun Ce tidak memiliki poin ketuhanan. Inti dari poin ketuhanan adalah entry tambahan yang mendalam. Sejak dia mengambil benih dewa jahat terakhir dari alam dewa kilin dan menyelesaikan vena mendalam dewa jahatnya, dunia pembuluh darahnya yang dalam telah mengalami transformasi yang menggemparkan, berubah dari ruang energi mendalam yang terbatas menjadi langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Bahkan semua pintu masuknya yang dalam telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh hamparan bintang yang tak berujung.
Dengan kata lain, vena mendalam Yun Ce saat ini telah benar-benar menyimpang dari pemahaman semua orang tentang vena mendalam, termasuk pemahamannya sebelumnya. Jadi, akankah bintang-bintang di prasasti batu giok ini merespons urat nadinya yang dalam? Tidak, pertanyaannya seharusnya. Apakah bintang-bintang ini memenuhi syarat untuk menjawab? Berbeda dengan kesungguhan Meng Jianxi, Yun Ce dengan santai meletakkan telapak tangannya di prasasti giok bintang. Kesunyian. Tidak ada satupun bintang di prasasti bintang giok yang menyala. Semua orang membeku, saling memandang dengan bingung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Meng Jianyuan memiliki 8 poin ketuhanan bawaan. Bahkan praktisi paling biasa sekalipun dapat menyalakan beberapa bintang pada prasasti tersebut. Apa yang terjadi? Mungkinkah prasasti giok bintang ini dipatahkan? Seharusnya tidak begitu. Bukankah dia baru saja sepenuhnya menampilkan 9 poin ketuhanan dari anak Dewa Jianxi? Sepertinya belum pernah ada. Oh, tunggu, prasasti giok bintang itu. Meng Kongchan, yang mengerutkan kening karena bingung, tiba-tiba memfokuskan pandangannya dan tanpa sadar mengambil langkah maju. Dia memperhatikan bahwa prasasti giok bintang itu tampak bergetar. Apa yang terjadi? Getaran prasasti bintang giok semakin intensif, menjadi mustahil untuk diabaikan. Kebingungan di wajah semua orang dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Namun sebelum mereka dapat menyelidiki penyebab getaran abnormal ini, cahaya bintang yang menyilaukan muncul. 10 bintang di prasasti giok bintang menyala dalam sekejap. Tidak ada cahaya bintang yang melimpah secara bertahap, tidak ada perkembangan berurutan antar bintang. Semuanya terjadi pada saat yang bersamaan pada saat yang sama. Tidak hanya itu, cahaya bintang yang dipancarkan setiap bintang juga luar biasa kuatnya. Salah satu dari mereka jauh melampaui gabungan kecerahan semua bintang yang diterangi oleh Meng Jianxi. Ah! Hiruk-pikuk teriakan kaget muncul dari setiap sudut ruangan. Ini, ah! Kejutan yang luar biasa membuat mereka yang mencoba berbicara mengoceh tidak jelas. Cahaya bintang yang kuat begitu kuat sehingga bahkan Meng Kongchan, Kaisar Dewa, tidak dapat melihatnya secara langsung selama beberapa saat. Matanya membelalak, menatap dengan penuh perhatian pada pemandangan di hadapannya. Dia telah menyentuh prasasti giok bintang berkali-kali dalam hidupnya dan menyaksikan kecemerlangannya berkali-kali. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa bintang-bintang di dalamnya bisa mengeluarkan cahaya yang begitu membara hingga memenuhi langit. Poin ketuhanan. Sempurna. Gumamnya. Hanya 3 kata, namun matanya langsung berkaca-kaca. Hua Qingying telah berbalik sepenuhnya, menatap prasasti giok bintang yang sangat bersinar, begitu pula Meng Kongchan. Dia secara pribadi telah menyaksikan keajaiban poin ketuhanan Hua Caili yang sempurna, tapi prasasti giok bintang belum pernah bersinar secemerlang ini. Yun Ce. Pria ini, kepada siapa Caili telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, meninggalkan pengaturan ayahnya karena pilihannya sendiri. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah saling tertarik antara dua anak ajaib di era ini? Meng Jianxi berdiri di sana, tertegun, pupil matanya benar-benar tidak fokus. Selain Yun Ce, dia lebih dekat dengan prasasti giok bintang. Cahaya bintang intens yang memenuhi langit menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dan hampir memadamkan semua cahaya di matanya. Yun Ce menarik tangannya dari prasasti giok bintang. Seketika, cahaya bintang menghilang, dan seluruh dunia tampak menjadi gelap. Dia mendongak, diam-diam menyaksikan retakan halus menyebar di prasasti giok bintang. Jika dia melepaskan tangannya beberapa saat kemudian, prasasti itu pasti akan hancur. Hilangnya cahaya bintang secara tiba-tiba sepertinya menghilangkan semua suara. Tatapannya bergeser dengan susah payah, mendarat pada Yun Ce. Hanya sekarang, cara mereka memandangnya telah berubah total. Dian Zhouxi mengalihkan pandangannya dan menghela nafas dalam-dalam, 10 bintang bersinar bersama, poin ketuhanan yang sempurna. Selamat, Kaisar Dewa Penenun Mimpi, selamat, Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, atas lahirnya keajaiban seperti itu. Kata-kata Dian Zhouxi langsung membangunkan semua orang dari pingsannya, memicu gelombang suara. 10 bintang bersinar bersama, poin ketuhanan yang sempurna. Apakah aku sedang bermimpi? Dalam sejarah Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, sepertinya belum pernah ada kasus poin ketuhanan yang sempurna. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran Kaisar Dewa sangat menghargai Meng Jianyuan, tidak, sangat menghargai anak Dewa Yuan. Jadi begitulah adanya, begitulah adanya. Poin ketuhanan yang sempurna, itu berarti era abis berikutnya adalah milik Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi kita. Saya benar-benar bisa menyaksikan lahirnya keajaiban seperti itu. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Emosi yang meluap-luap pecah seperti gelombang pasang yang tak terkendali dalam upacara yang awalnya hikmat ini. Namun, Meng Kongchan tidak merasa terganggu dan tidak berusaha memulihkan ketertiban. Dia berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya, sedikit senyum di wajahnya. Kegembiraan dan kepuasan yang tak terbatas membuatnya merasa seperti melayang di awan. Poin ketuhanan yang sempurna. Yun Ce, bagaimanapun, tidak merasakan gelombang emosi apapun pada 4 kata ini.
Apa yang disebut poin ketuhanan hanyalah kualifikasi untuk membawa kekuatan dewa sejati. Dan urat nadinya yang dalam berasal dari dewa pencipta, makhluk yang melampaui tingkat dewa sejati. Apa yang disebut keajaiban, poin ketuhanan yang sempurna, di depan urat nadinya yang dalam, hampir tidak memenuhi syarat untuk dipandang. Pembuluh darahnya yang dalam berada di luar pemahaman semua makhluk di dunia ini. Batas atasnya berada di luar jangkauan semua makhluk di dunia ini. Bahkan di dunia yang buruk ini. Jika bukan karena batas waktu 50 tahun yang terlalu singkat, dia tidak akan memerlukan rencana atau plot apapun. Dia bisa dengan mudah mengasingkan diri di lautan kabut tak berujung, fokus pada kultivasi, dan setelah waktu yang cukup, dia bisa menghancurkan seluruh abis dengan kekuatannya sendiri. Selamat, Yang Mulia. Jeritan nyaring bergema. Meng Chaoyang, penguasa aula impian kedua berdiri. Tetap diam sampai sekarang, suaranya mengguncang seluruh aula. Yang Mulia tidak hanya memulihkan putra kesayangan Anda, tetapi juga membawa keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan ilahi penenun mimpi kami. Chaoyang sebelumnya menyimpan banyak keraguan mengapa Yang Mulia begitu bersemangat untuk mengadakan upacara hari ini. Ternyata Yang Mulia telah menyiapkan kejutan besar untuk kita, untuk kerajaan ilahi penenun mimpi. Chaoyang diliputi kegembiraan dan dia merasa 1000 kali malu dengan keraguannya sebelumnya. Meng Chaofeng, penguasa aula impian ke-6, segera mengikuti, putra Dewa Yuan telah mengembara selama 100 tahun, namun dia belum terkontaminasi oleh dunia fana, melainkan kembali dengan keajaiban. Ini adalah keajaiban, berkah besar dan nikmat ilahi. Sebagai warga kerajaan ilahi penenun mimpi, Chao Feng sangat bangga. Leher Meng Jianxi berputar dengan susah payah. Butuh waktu lama baginya untuk mengarahkan pandangannya ke tempat Meng Chaoyang dan Meng Chao Feng berada. Meng Chaoyang dan Meng Chao Feng tidak hanya memiliki garis keturunan yang sama, tetapi mereka juga bersaudara yang lahir dari orang tua yang sama. Fakta bahwa mereka berdua adalah Master Aula Impian menunjukkan kekuatan garis keturunan mereka. Namun, meskipun Meng Jianxi telah mengamankan posisinya sebagai putra ilahi, tidak peduli seberapa banyak dia mengisyaratkan atau menyarankan, kedua guru impian ini menolak untuk bersekutu dengannya sebelum waktunya. Namun kini, mereka berinisiatif untuk berdiri dan memuji Meng Jianyuan, bahkan memanggilnya secara langsung sebagai anak Dewa Yuan. Pada saat ini, Meng Naihe, penguasa lembah mimpi tenggelam, berkata dengan suara yang sangat gemetar, 5.000 tahun yang lalu, Dewi Hua Caili dari kerajaan ilahi Zetian menyalakan 10 bintang, mengguncang seluruh dunia abis. Orang tua ini. Dia tidak pernah berani bermimpi bahwa keajaiban seperti itu akan terjadi di kerajaan dewa penenun mimpi kita. Orang tua ini mendekati akhir hidupnya, tapi bisa menyaksikan keajaiban seperti ini sudah membuat hidupnya tidak lagi menyesal. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak. Setelah tawanya mereda, ekspresinya menjadi tegas. Dengan kesan, aku tahu mereka akan bereaksi seperti ini. Tuan Lembah Naihe masih penuh semangat, jauh dari akhir hidupnya. Dia mengangkat pandangannya sedikit, menyapu ruangan. Jadi, mengenai masalah penetapan Meng Jianyuan sebagai anak dewa penenun mimpi, apakah masih ada yang keberatan? Pertanyaan yang sama, yang ditanyakan oleh Meng Kongchan saat ini, mendapat respon yang sangat berbeda dari sebelumnya. Keberatan. Itu adalah poin ketuhanan yang sempurna. Itu adalah keajaiban yang berulang kali mereka nyatakan. Siapa yang akan keberatan? Siapa yang berani menolak? Siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan? Dengan poin ketuhanan yang sempurna di hadapan mereka, saat mereka sekarang memandang Meng Jianxi, kata-kata, anak dewa, yang pernah bersinar padanya telah kehilangan semua kilaunya. Meng Changji membeku, ekspresinya tidak berubah sejak 10 bintang menyala, seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan jiwanya. Dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Meng Kongchan. Dibandingkan dengan kegembiraan dan keheranan yang tak terbatas di sekitar mereka, Meng Xuanji, Meng Kongdu, Meng Jinghai dan yang lainnya memiliki ekspresi yang kompleks, tangan dan kaki mereka bergantian antara dingin dan mati rasa. Kursi di bawah mereka terasa seperti ditutupi duri, membuat mereka gelisah. Meng Jianxi tiba-tiba menundukkan kepalanya dan kemudian tertawa mencela diri sendiri. Memikirkan semua yang telah terjadi sebelumnya. Postur tubuhnya, kepastiannya, kesombongannya, kata-katanya, metode yang dia gunakan, kebenciannya terhadap Meng Jianyuan dari lubuk hatinya. Semuanya tampak sangat lucu sekarang. Dia jelas merupakan anak dewa penenun mimpi yang bersinar, namun hari ini, segala sesuatu tentang dirinya secara menyedihkan hanya menjadi kontras dan batu loncatan menuju cahaya ilahi Meng Jianyuan. Saya keberatan. Dalam situasi ini, dua kata yang sangat tidak pantas atau lebih bodoh terdengar. Namun, tidak ada yang menegurnya dengan marah, karena orang yang berbicara tidak lain adalah Yun Che. Semua orang kembali tercengang dan bingung. Tampaknya, dari awal hingga akhir, setiap kata dan tindakan Yun Che benar-benar di luar dugaan mereka.